Akhirnya udah dekat di Klaten Angkatan Darat Poltekkad. Oh, ini pintu gerbangnya Poltekkad. Oh, ini dia. Kita masuk, kita akan cari yang namanya tukang gorengan. Hah. Halo kawan Bang Wawan, bertemu lagi dengan Bang Wawan. Sekarang kita melihat di sebelah kiri Bang Wawan sudah ada seseorang yang viral di TikToknya Bang Wawan. Nah, sengaja Bang Wawan tampilkan masih menggunakan masker nih, karena yang dilihat kan masih menggunakan masker, baru suaranya. Sekarang kita suruh buka dulu ya Bang, buka dulu Bang. Ini dia tukang gorengan yang melaporkan diri ke Kasat Budi. Oke, saya mau tanya dulu, namanya itu siapa? Nama lengkap? Nama lengkap saya Andah Lugas Dinata. Andah Lugas Dinata. Panggilannya Dinata? Lugas. Oh, Lugas. Sangat bukan Anda ya? Bukan, Lugas. Lugas. Oh, Lugas ya. Pas Lugasnya dari mana? Saya asli Pati, Jawa Tengah. Saya dinas di Bingrah 12 Pontianak, Paldam 12 Tanjung Pura. Oh, Tanjung Pura. Wow, jauh juga ya? Jauh. Jauh dari Pontianak datang ke Poltekkad. Ceritanya bisa datang ke Poltekkad ini gimana? Coba ceritakan. Jadi gini Pak, dulu waktu saya berdinas di Pontianak, kebetulan saya kan belum sekolah, belum kursus atau belum apa. Jadi begitu ada tawaran untuk sekolah, siapa yang mau sekolah, bahkan saya tidak tahu Poltekkad itu seperti apa. Belum tahu. Saya pikir hanya kursus 4 bulan ataupun 5 bulan. Tapi dari alumni yang banyak di sana, Poltekkad ini bagus, nanti kuliah, nanti dapat gelar ini, jenjang karir ke depan bagus. Terus banyak juga dari satuan bilang, wah, alumni Poltekkad itu bagus, tajam, inovasinya bagus-bagus. Tambah tergugah. Akhirnya apalagi dengan background saya yang seperti ini, sangat nggak mungkin kalau saya sekolah dengan biaya pribadi. Berarti backgroundnya SMA? SMK apa? Teknik. Oh, oke. Kebetulan saya lihat jurusannya pun juga sesuai dengan background saya. Jadi wah, kesempatan mungkin dulu yang mungkin kuliah nggak mungkin di sini saya bisa menimba ilmu lewat kuliah. Saya mau mundur lagi. Kok bisa masuk ke TNI lulusan SMAK itu gimana? Jadi gini Pak, dulu jangan kesedih ya. Saya ngeri, jangan kesedih dulu dong, karena kemarin udah. Jadi dulu saya diajak teman saya. Kebetulan teman sekolah juga. Waktu itu sering nongkrong ke tempat saya karena mungkin saya jualan di situ. Karena kita namanya teman, dia suka nongkrong situ, beli gorengan di situ, nawari lah. Ayo kita daftar. Daftar apa? Daftar tentara. Saya udah kaget duluan. Enggak wis, saya enggak. Minder, pesimis berarti ya? Minder ya? Minder saya sekolah saja lulus, alhamdulillah. Apalagi mau daftar tentara, udah saya kerja seadanya kerja. Yang penting dapat mencukupi keluarga sama untuk bisa ke depannya. Gak apa-apa, coba aja dulu. Ini ada kok tawaran bagus. Apalagi kita di SMK ini ada unggulan. Unggulan apa ini? Unggulan SMK. Oh, yos, ayo ikut coba lihatlah kami di pendaftaran SMK. Oh, ada, bisa masuk ini. Syaratnya cuman uji kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi. Kalau SMK dulu ada. Udah dikasih berarti ya? Tapi itu posisinya belum keluar karena saya kan baru lulus. Terus saya ngurus sendiri karena saya kebetulan anak pertama. Jadi mau nggak mau kan saya harus
berpikir untuk adik saya juga. Ya. Saya tidak boleh egois dengan keinginan saya. Kemudian saya daftar secara mungkin ya, kalau ada waktu senggang saya isi pendaftarannya, saya lihat, saya foto, saya isi mulai dari mengurus misalnya SKCK dan lain sebagainya. Terus setelah itu saya minta surat kompetensi di sekolah. Kebetulan dari sekolah, yakin ini, siap, yakin, karena mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya, dan dipercepatlah sertifikasi kompetensi itu Ya, keluar. saya daftar, kemudian tesnya pun lebih, ibaratnya lebih terstruktur, dalam arti habis tes administrasi, kesehatan, setelah itu baru uji kompetensi. Karena unggulan di bidang atlet yang lain kan dia harus menunjukkan skillnya. Ya. Misalnya atlet bela diri atau yang lain, kalau kita kan SMK ada sendiri wadahnya. Ya. Bintara unggulan lewat SMK, saya dites secara teori dan praktek. Alhamdulillah, karena mungkin memang Tuhan berkehendaknya di situ, saya lolos lagi ke tahap pusat di Berarti Jakarta. betul orang tua tidak tahu itu. Tidak tahu, karena kan saya diam-diam daftarnya. Diam-diam. Diam. Setelah itu, tapi teman saya ngajak saya gagal. Oh, yang ngajak gagal. Yang ngajak gagal. Tapi dapat pahalanya. Nah, di situ saya tanya sama teman saya, apakah boleh sekiranya saya minjem sepatu atau mungkin bajunya, karena saya tahu sendiri dengan pakaian saya yang seperti ini, saya kayak nggak pantas, nggak pede lah, nggak pede kalau di ya. Jakarta itu, seperti kumpul Pinjam dengan ke rekan- teman yang nggak lulus itu. yang itu sangat berjasa sekali. Mas siapa coba kita Terima sebutkan? kasih. Namanya Ilham Mulyanto. Ilham Mulyanto. Sekarang dia kerja alhamdulillah di Kejaksaan. Oh, Di sekarang di Kalimantan. Kejaksaan. Mungkin Rezekinya di situ. rezekinya di situ. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mungkin kalau di waktu itu saya tidak bertemu dengan teman saya itu, mungkin saya juga tidak mungkin sudah jadi yang sekarang ini. Saya Juga- mulai menetes Iya. hampir dikit-dikit. Juga teman-teman saya, ada si Vicky, si Angel, banyak teman yang ngasih motivasi, ngasih semangat. Ayo bisa. Tidak ada yang bisa merubah nasib kamu kalau nggak kamu sendiri. Oh. Itu kata-kata teman-teman saya yang semakin saya terpacu. Kemudian Setelah itu dari tadi sudah di Jakarta, terus bagaimana? nah, waktu saya mau berangkat di Jakarta, otomatis kan saya berjualan off. Yes. Tidak berjualan karena saya full di sana. Ibu setuju akhirnya. Nah, waktu itu saya berpikir gimana caranya saya berangkat tetapi tidak membuat pikiran ibu saya. Akhirnya waktu itu saya bilangnya saya ingin daftar kerja di Jakarta. Mungkin kalau misalnya rezeki saya bisa merubah nasib Bu di sana. Bukan masuk TNI tapi Daftar kerja. kerja. Karena memang daftar kerja. Iya. Tapi saya juga berpikir kalau misalnya saya daftar kerja, ibu ini kebutuhannya gimana selama Nah. saya di Jakarta. Akhirnya mau nggak mau motor yang saya pakai untuk jualan itu sementara udahlah saya berikan dulu, jual dulu. Bu, ini ada uang, ini tak bilang ini buat ibu, buat kebutuhan ibu, kebutuhan adik. Mungkin nanti kalau misalnya saya sudah gajian, saya tambah. Harga berapa itu motor? Kebetulan di situ cuma di harga 1,5 1,5 ya. juta. 1,5 Karena memang juta. motor buntut. Oh. Iya. Sekarang tuh motor dijual ke siapa? Sekarang saya beli lagi. Ya enggak, yang dulu. Yang motor dulu itu. dibeli oleh orang yang kebetulan saya kan jualan di pasar. Ya. Kebetulan saya jualan di pasar. Saya bilang, Om, saya boleh nggak nitip motor saya? Saya butuh uang. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada ini disimpan ya Om, jangan dijual. Nah, itu. Jangan dijual, nanti tak ambil lagi. Nah, Alhamdulillah masih ada motor. masih ada motor. Masih ada Siapa yang beli? Yang beli itu kalau nggak salah namanya Pak Agus. Pak Agus, jangan dijual Pak Agus tuh motor Pak Agus. Sudah Nanti sudah saya ambil perlihatkan lagi. ya.
Udah ambil lagi ya? Udah diambil Oh, lagi. terima kasih, bagus berarti ya. Iya. Sekarang di rumah ya. Di rumah motornya. Oh. Buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan karena sudah dijual. Sudah dijual. Oke. Setelah itu saya berangkat ke sana. Yang tambah saya bikin pusing karena proses seleksi masuk tentara kan alat komunikasi off. Iya. Off semua. Selama proses seleksi kurang lebih 1 bulan di Jakarta. Saya berpikir nanti ibu saya hubungi saya gimana. Apalagi saya Cukup 1,5. nah, cukup enggak setengah. Apalagi saya ke sana cuma bawa uang kurang lebih 80.000. Karena saya nggak bener-bener nggak pengen minta bu saya buat, nggak pengen. Ya. Habis itu saya ke sana, HP off. Saya udah berpikir apalagi saya anak pertama, ibu saya butuh untuk biaya untuk adik saya dan kebutuhan sehari-hari. Saya udah berpikir ini pasti marah, pasti marah. Dan saya lebih condong berpikir kalau misalnya saya gagal, saya pulang lewat apa, lewat mana? Karena nggak pernah sama sekali ke Jakarta dan bentuknya Jakarta saya tidak pernah, tidak tahu. Begitu sampai sana, karena dari Kodam dulu daftar di Kodam 4, naik bis berangkat ke sana, akhirnya di sana tes, HP kan off, disita. Berarti gratis ya? Gratis. Dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ke Jakarta itu gratis. Gratis. Cuma pegang 80.000. 80.000. Ya? Saya cuma takutnya itu untuk misalnya keperluan beli materai. Ya. Untuk beli fotokopi. Kalau makan semua ditanggung oleh semua TNI di ya. sana, tanggung sana. Setelah itu saya cuma takut nanti pulangnya gimana. Gimana? Iya. Karena memang kan nggak pernah sama sekali ke Jakarta. Sampai ada teman satu daerah, sama-sama satu daerah. Saya tanya, Mas, asli mana? Oh, asli Pati. Oh, sama kita Mas. Mas, mohon maaf kalau misalnya boleh nggak saya pinjam uangnya Mas? Nanti kalau misalnya Berani sekali kamu orang baru sering pinjam uang. karena ya modal satu daerah. Modal itu. satu, iya. Rumah saya di sini. Modal. Kalau misalnya Mas nggak percaya ini KTP saya. Saya takut misalnya nggak masuk, nggak bisa pulang. Ya, Nggak apa-apa wes saya pulang, yang penting saya bisa pulang nyampe rumah. Di situ alhamdulillah dari sekian banyak orang saya dinyatakan diterima dan disitulah HP dikembalikan. Disitulah saya mau ngabari ibu saya ini gimana. Deg-degan lagi ya. Deg-degan lagi gimana? Udah air mata udah nggak bisa ditahan. Dari panitianya suruh sampaikan ke orang tuamu, sampaikan ke rekan-rekan yang lain, kalian diterima dan ikut pendidikan di Bandung selama 5 bulan. Di Bandung 5 bulan. Terus saya, apa ini benar? Apa ini prank atau gimana? Akhirnya saya telepon ibu. Disitulah udah marah. Kamu di mana? Kamu kok nggak pernah hubungi ibu? Durhaka kamu. Udah. Waduh. Mohon maaf Bu, saya selama ini nggak pernah bilang, nggak pernah cerita. Alhamdulillah sekarang saya diterima jadi tentara. Saya sekarang mau pendidikan 5 bulan di Bandung. Mohon restunya Ibu, semoga saya bisa lulus, bisa jadi tentara. Langsung di situ suara hening. Saya nggak tahu ibu saya nangis ngapain atau apa ya. Setelah itu karena yang lain kan banyak orang tua yang hampiri Mas, banyak yang ngantar sampai sana. Sedangkan Mas saya tugas sendiri, saya berjuang sendiri di situ. Saya hanya berpikir pada almarhum bapak saya, Pak, ini loh anakmu yang dulu mungkin hanya anak biasa yang nggak tahu arahnya mau kemana. Terima kasih. Selama ini atas berkat motivasi Bapak, wejangan-wejangan dari Bapak, saya bisa membuktikan bahwasanya saya bisa dan bisa menjadi contoh buat adik saya, keluarga saya. Saya bisa tanpa harus tergantung dengan orang tua. Mungkin nanti saat saya kembali, saya tak ke makam Bapak, saya cerita semua pengalaman ini dan mungkin merupakan suatu bisa membuat
Bapak bangga di sana ya. Itu tersirat dalam doanya ya pada saat hari itu, dan tidak ada ibu yang mendampingi. Saya sujud syukur di situ. Kemudian yang lebih sangat mengharukan bagi saya waktu saya dilantik menjadi Sersan 2 di Bandung, ibu saya datang. Ibu saya datang dengan keluarga, dengan adik saya, tanpa saya kabari. Kok bisa itu? Saya jadi ikut-ikutan ini. Kok bisa itu tiba-tiba datangnya itu loh? Nah, itu mungkin itu siapa yang ngabarin itu? Pada saat itu kan memang saya telepon orang tua. Bu, saya seminggu lagi mungkin dilantik, Bu. Minta doanya semoga lancar, semoga ini. Tempatnya di mana? Di Bandung. Oh, jauh ya. Ya, Bu. Nggak apa-apa, nggak bisa datang, nggak apa-apa, Bu. Yang penting doanya saja. Tapi begitu dilantik, sudah memakai pangkat baru, sudah disumpah menjadi prajurit, di situ adik saya datang. Ada dulu yang datangnya. Adik. Ini dua-duanya jadi ikut terharu ya. Coba teman-teman ada tisu. Datang bawa bunga. Mas, selamat ya, katanya. Duh, kok ada di sini ngapain lah? Ada ibu kan ya. Ya, udah nggak bisa nahan air mata. Ya, alhamdulillah. Ini loh Bu anakmu, yang mungkin dulu hanya, ya saya merasa bukan orang yang mampu dan nggak jadi apa-apa, nggak menyangka ternyata jalannya jadi seperti ini. Terima kasih Bu. Bahkan selama pendidikan 5 bulan saja, waktu penjengukan saja cuma sendiri ya. Tidak mau meminta mereka untuk datang, tidak mau ya. Takut membebani ya. Karena saya sadar sendiri jauh jarak rumah saya dengan di Bandung jauh. Sementara teman-teman yang mungkin rumahnya dekat, yang rumahnya mungkin satu daerah banyak datang. Tetapi terima kasih untuk rating-rating saya yang dulu mau mengajak, ayo guys kesini loh guys, ke rumah saya, atau mungkin ayo gabung di sini. Terima kasih banyak. Jadi setelah saya belajar untuk mandiri, memahami arti jauhnya jarak yang membuat kita semakin rindu buat orang tua, dan berhasil membuktikan bahwasanya orang yang seperti ini tuh bukan berarti dia nggak punya masa depan. Bahkan seorang bajingan pun dia punya masa depan, dan seorang yang mungkin terpandang dia bukan berarti tidak memiliki masalah. Semua orang punya kesempatan yang sama. Itu yang sempat saya pesankan waktu ucapan kemarin, karena saya dari dulu selalu dapat cemoohan atau judge orang, mau jadi apa sih kamu? Ini boleh nangis kok. Kita ini dulu, ini silakan Mas. Saya juga ikut-ikutan misalnya tuh. Ya. Nah itu kawan-kawan Bang Wawan, sekilas dulu ya, ditahan dulu emosionalnya. Karena memang cerita ini cukup mengharukan, kayaknya bagus kalau dijadikan sebuah film ya. Nah, kita agak maju sedikit kita nih, Mas Lugas, ya, terkait pada saat Pak Kasat menghampiri langsung, itu Mas Lugas kayak gimana itu ekspresinya itu? Itu udah ada settingan atau seperti apa itu? Wah, kalau seperti yang kemarin itu benar-benar saya kaget sekali. Kaget sekali karena waktu mendengar komandan bilang nanti wisuda yang datang Bapak Kasat, itu saja saya berpikir alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Kasat yang mungkin notabene-nya saya yang hanya seorang bintara, mustahil lah bisa ketemu dengan Bapak Kasat. Iya. Mungkin pengalaman sangat ya tidak pernah terlupakan Pak, karena dipeluk loh. Iya, itu dipeluk loh ya. Bahkan di situ kan saya pernah bisikannya apa di situ? Saya mau tanya.
Kan dipeluk itu ada bahasa yang keluar saya. Iya. Waktu saya mau salaman, Ya. tak kira beliau mau menyalami. Ya. Ternyata langsung dipeluk. Wah, langsung di hati kayak ya Allah, Ya. nggak pernah nyangka kayak gini. Terus Bapak Kasat bisi semangat ya, sukses terus nyalami ibu saya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Luar biasa ya, Kasat Dudung ini memang fenomenal gitu ya. Alhamdulillah. Nah kemudian Mas Lugas diminta untuk menyusun kata-kata itu berapa? Terus settingannya seperti apa nih, settingan tuh bagaimana itu? Oh tidak Pak, kalau nyeting kayaknya enggak Pak. Jadi komandan hanya bilang ini ada ucapan terima kasih, perwakilan ucapan terima kasih untuk Bapak Kasat dan tamu undangan mewakili rekan-rekan wisudawan yang lain. Jadi disitu kan saya cuman berpikir apa ini ucapan hanya terima kasih atau bagaimana. Saya juga nol pengetahuannya karena baru pertama kali diminta buat itu. Kemudian saya buat, di tengahnya saya mix ucapan terima kasih dari rekan-rekan semua, titipan rekan-rekan semua, titipan angkatan saya, terus saya sisipkan sedikit mungkin cerita saya sampai jadi sekarang ini, karena memang saya betul-betul tidak pernah menyangka sampai komandan berkenan untuk saya mewakili rekan-rekan yang lain. Jadi nggak ada gladi dulu, nggak ada itu, langsung berarti ya? Langsung. Jadi, berarti komandan dan sini juga tahunnya baru itu, karena naskah saya sendiri itu ya saya sendiri yang nyimpan. Nggak disposisi dulu itu ya? Karena komandan sudah bilang udah saya percaya sama kamu. Terima kasih komandan. Ya akhirnya betul ya terjadi ya sebuah cerita Pak Kasat langsung turun dan memeluk. Itu sudah sangat pengalaman yang sangat berharga. Nah saya juga pengen tahu ceritanya Mas Lugas ini. Saya melihat ada momen Kasat itu anak-anak wisudawan itu pada sujud syukur. Itu apa ya? Jadi dulu kemarin komandan bilang mungkin lulusan Politekad nanti bisa secapa mendahului dari rekan-rekan kami yang lain, karena mungkin pertimbangan banyak dan lain sebagainya. Jadi diputuskan di umur 29 tahun. Sedangkan dari rekan-rekan kami sendiri menyadari yang umur 29 tahun kan hanya 1-2 orang yang berangkat. Kami merasa di sini kami sekolah sama-sama, sekolah 4 tahun, yang selisih umurnya hanya 1-2 tahun. Kenapa nggak semuanya sih yang berangkat? Kenapa hanya yang umur 29? Terus kalau yang nggak umur 29 kami kemana? Nah itu yang jadi mungkin beban kita sendiri, karena kita sama-sama sekolah, sama-sama sini, tapi kok berangkatnya beda-beda. Apa kita nggak bisa ketemu lagi Bang atau gimana? Terus saya pun juga nggak menyangka waktu itu Bapak Kasat bilang umur 27, 28, 29 semuanya berangkat. Disitulah momen ya Allah, langsung sujud syukur itu semua ya. Karena jadi langsung Pak Kasat di situ bilang gitu ya. Karena kami notabene umurnya memang segitu. Persegituan ya. Berarti bisa sama-sama lagi insya Allah ya. Sama-sama. Wah luar biasa. Nah sekarang sudah lulus. Kapan berangkat? Hari Minggu ya. Nah target Mas Lugas setelah kuliah dari sini terus pulang ke Pontianak mau ngapain? Nah rencana saya tidak menargetkan diri saya harus menjadi apapun itu. Karena pesan dari almarhum bapak saya dulu pernah sempat diwejangkan pada saya, bagaimanapun kondisimu, sesusah apapun kamu, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang sekitarmu. Dengan ilmu yang saya dapatkan di sini, saya pengen menularkan ataupun mungkin dapat
mengembangkan ilmu di sana untuk rekan-rekan yang mungkin tidak punya kesempatan yang sama seperti saya dapat sekolah di sini. Jadi mungkin sesampainya di sana, jika mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau pengen bekerja sama atau mengembangkan sebuah penelitian, ayo. Saya membuka seluas-luasnya, ayo bang, ayo semuanya. Saya ingin menularkan apa yang saya dapatkan di sini untuk rekan-rekan semuanya, tanpa harus kuliah di sini pun, insya Allah mungkin nanti kita bisa sharing, bisa apa, atau mungkin nanti ada kesempatan untuk adik atau untuk siapapun, silahkan apotekan. Ya. Inilah gudangnya ilmu ya TNI. Nah, Mas Lugas, itu kebahagiaan ibu itu sudah tidak ada. Nah, menurut Mas Lugas, apa kebahagiaan ibu yang belum Mas Lugas bisa melihat? Jadi gini Pak, saya kan di tentara ya. Hidup dan mati saya kan di tangan negara. Saya nggak tahu saya ini jadi tentara sampai kapan pun nggak tahu, kecuali nanti ada masa selesai tugas saya di umur berapa mungkin bisa. Tetapi karena kita tentara, hidup dan mati kita di tangan negara, kita nggak tahu kapan ini kita kapan. Suatu saat misal saya gugur di medan operasi atau di medan tugas ataupun seperti apa, saya cuman berharap suatu saat keluarga ataupun adik saya dapat mungkin menjadi seperti saya atau bahkan lebih daripada saya, karena saya 3 bersaudara, nggak mungkin saya sukses sendiri. Betul. Mungkin kiranya adik saya juga nggak bisa ataupun dapat seperti saya atau bahkan lebih. Nama ibu juga? Putu Miasi. Kalau bapak? Almarhum Jiwan. Yang kita itu meninggal pada saat SMA kemarin. SMK. Baru SMK ya? SMK. Oke, Mas Lugas. Nah, ini kita berpikir Mas Lugas ke depan, cita-cita Mas Lugas. Setelah Mas Lugas di TNI, jabatan apa yang paling diinginkan Mas Lugas sebagai motivasi Mas Lugas untuk berkarir di TNI? Cita-cita. Kalau jabatan ataupun cita-cita, Panglima mau. Alhamdulillah. Tapi kalau menargetkan sesuatu, saya tidak menargetkan sesuatu untuk kedepannya saya. Tetapi mau jadi apapun saya, selagi itu saya dapat bermanfaat untuk orang lain dan dapat memberikan kebaikan untuk orang lain, baik. Yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain dan memberikan kebaikan bagi orang lain, itu adalah cita-cita mulia. Kemudian Mas Lugas, ini dua terakhir dari Bang Wawan, tolong memberikan motivasi kepada teman-teman Mas Lugas yang di sana, netizen yang ada di luar sana yang memberikan kebaikan juga ke Mas Lugas, dan mereka sangat terharu dengan ceritanya Mas Lugas. Kira-kira apa yang bisa disampaikan supaya mereka lebih semangat berjuang, semangat untuk generasi-generasi yang akan datang? Silakan. Untuk mungkin rekan-rekan yang lain yang sedang berjuang di luar sana, tetap semangat, berdirilah di atas kedua kakimu sendiri. Jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang baik di dalam kebaikan. Kalian lahir dengan keadaan, dengan kondisi kalian, itu takdir. Maksudnya kalian lahir dengan kondisi yang sekarang ini, kalian itu takdir. Tetapi untuk hidup dan kemudian meninggal itu pilihan. Mau jadi seperti apa kalian nanti, mau jadi bagaimana kalian ke depannya, itu pilihan. Tetap syukuri apa yang ada, tetap semangat. Tidak ada orang yang dapat merubah nasibmu sendiri kecuali diri. Demikian podcast Bang Wawan dengan Mas Lugas. Mas Lugas juga sekarang banyak pekerjaannya, mengabdi pada negara. Insya Allah apa yang
diucapkan Mas Tugas menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang penting adalah tidak putus asa dalam bertugas, karena namanya putus asa akan merusak jiwa kita, akan merusak badan kita. Yang penting saat ini adalah semangat kita berjuang untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Mas Tugas. Terima kasih. Bisa bergabung dengan Bang Wawan. Mudah-mudahan di Pontianak nanti menjadi lebih sukses lagi. Amin. Bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang.